Dan akhirnya mobil itu nabrak pohon dan di depannya minimarket saya nabrak pohon dan mobil itu nyun sewu kondisinya parah Pak. Jadi mobil itu terbelah. Jadi mesin itu pecah Pak. Jadi ban itu lepas, ban itu kanan kiri sudah nggak nyambung satu arah lagi gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah terjadi kecelakaan itu. Besok paginya saya malam itu kejadian sekitar jam setengah satu malam Pak. Dan di situ itu setengah satu malam sampai pagi itu saya nggak bisa tidur Pak. Bukan masalah ngeman mobilnya, bukan masalah apa, tapi saya itu seakan-akan gini, kenapa harus ada kejadian ini? Pada 200 meter sebelumnya saya berhenti. Kenapa mobil itu begitu 200 meter itu mungkin kalau dibilang kecepatan itu kan nggak terlalu kenceng. Tapi efeknya itu sampai sebegitunya. Efeknya itu sampai sebegitunya. Hanya di saat pesawat itu saya tuh berpikir malam sampai subuh saya nggak bisa tidur itu ya mikirin itu. Padahal waktu itu punggung saya itu cedera Pak. Tapi saya nggak begitu merasa karena saya begitu seakan-akan kejadian itu membuat saya itu harus berpikir gitu. Kenapa ada kejadian seperti ini gitu. Dan kejadiannya begitu singkat. Nah paginya itu waktu saya dibawa pulang, istri saya itu nangis Pak. Nangis, dia itu minta maaf ke saya. Harusnya kan biasanya kalau suaminya kecelakaan gitu kan dia tanya keadaan dan sebagainya. Dia minta maaf Pak. Setelah dia minta maaf, dia melakukan pernyataan bahwa ya aku selama ini sudah nggak bisa ndakwain kamu loh ya. Jadi dia sambil nangis minta maaf itu bilang selama ini aku juga nggak bisa ndakwain kamu. Yang saya lakukan adalah saya berdoa sama Allah biar kamu dikasih peringatan. Aku takut ini adalah peringatan buat kamu. Tapi kejadian itu bagi saya itu ya sudah berlalu gitu Pak. Akhirnya saya menjalani rutinitas lagi kembali ke Solo. Tapi waktu itu saya kosnya itu di depannya rumah sakit Dr. Un Pak. Saya perawatan punggung itu hampir 2 bulan lah ya. Jadi sebenarnya itu cedera sarafnya itu. Tapi si istri nggak tak kasih tahu karena waktu itu biar nggak dorong saya untuk keluar gitu kan. Akhirnya ada satu momen di 4 bulan kemudian itu saya masih ingat tahun-tahun segitu itu apa ya maklumat masalah riba itu di sosial media itu kenceng banget dan itu sangat berpengaruh terhadap kita yang ada di dalamnya itu sampai ada beberapa tim itu yang mengajukan mengundurkan diri gitu kan. Malah ada salah satu tim itu mengundurkan diri. Kenapa kamu kok mendadak mengundurkan diri gitu. Jawabannya dia enak kok. Baca Al-Baqarah sekian Pak, Bapak kan muslim. Seru itu bagi saya. Tapi bagi saya waktu itu gitu kan. Sampai pada akhirnya dengan kondisi itu akhirnya kita bikin satu acara. Ada satu momen acara itu kita kumpul Pak, tim itu. Akhirnya kita bikinkan satu game, kita datangin tim dari HO biar teman-teman itu biar nggak ada apa ya, nggak ada rombongan untuk resign massal gitu kan. Akhirnya di situ saya dikasih kesempatan untuk membuka acara. Ada satu yang saya masih ingat sekali. Waktu saya bilang di depan itu, saya menyampaikan bahwa kenapa kita harus mikirin masalah riba dan tidak. Kita bekerja ini, kalau enggak Allah yang ngasih rezeki, enggak bisa gitu kan. Terus habis itu, ada yang mungkin ini yang menjadi apa ya, menjadi saya terngiang terus sampai saat ini. Saya pernah bilang begini, biasa kan Pak, tahun-tahun segitu itu hampir semua perusahaan di lembaga keuangan itu kan masih belum spin off ya, masih gabung ya. Saya bilang waktu itu, seandainya pembiayaan kita ini antara yang konven dan yang satunya itu di klausul perjanjiannya itu dirubah, bunga jadi margin, sama aja kok gitu. Dan kata-kata itu ternyata terngiang gitu. Akhirnya waktu itu acara selesai, kebetulan saya ada acara di Jakarta, saya tinggal ke Jakarta, dapat 2 hari itu, saya waktu itu ke Jakarta ini ikut trainingnya ini yang punya Bukalapak Pak. Jadi ada seminar itu saya ikut, habis itu saya pulang ke Jember. Dan ternyata Masya Allah, waktu pulang ke Jember, saya kebetulan
habis keluar dengan sahabat saya, diantar ke rumah itu kondisinya hujan lebat waktu itu. Akhirnya sudah mobil putar di halaman, keluar ke jalan, saya itu lari. Setelah lari itu saya kepleset Pak. Dan ternyata saya kepleset itu suaranya itu sampai kedengar teman saya yang sudah keluar dari halaman itu. Berarti begitu kerasnya mungkin ya. Akhirnya waktu itu beliau kembali, akhirnya mangku saya gitu kan. Kondisi saya waktu itu nggak sadar Pak. Dia bilang bahwa saya waktu itu ngorok katanya. Jadi dia itu sampai kalau cerita ke saya itu sambil nangis, Pak saya dulu mangku bapak itu kayak melihat bapak saya ini apa nasak ya. Jadi dia sampai kebingungan, saya tuh ditalkinin sama dia waktu itu. Ditalkinin sama dia. Alhamdulillah ternyata di 15 menit kemudian ternyata saya terbangun, saya sadar dari pingsan itu, tapi saya sudah lupa gitu kan. Jadi kondisi saya waktu itu blank, mungkin amnesia yang nggak yang ringan ya. Tapi saya hampir 4 hari Pak, 4 hari itu saya nggak ingat. Tapi ternyata efeknya itu nggak berhenti seperti itu. Jadi efeknya itu rasa nyeri di kepala itu sampai berbulan-bulan. Ada satu pengalaman saya saat kembali ke kantor itu disodori oleh teman-teman itu untuk nge-proof gitu kan, untuk nge-proof apa, untuk proposal gitu. Padahal proposal itu sebelumnya udah saya tahu gitu kan. Tapi saya masih tanya ke teman, ini proposal apa gitu. Jadi ada beberapa momen itu yang terhilang gitu. Sampai saya itu merasa sangat ingat itu waktu kita ada acara, kita mau resepsionisnya hotel itu ditanya, Pak nomor teleponnya berapa gitu. Saya nggak bisa menghafalkan nomor telepon saya lupa gitu. Dan kejadian itu sampai ini, tapi ada momen yang kesehariannya itu saya bisa rasakan, itu jadi momen saya galau-galaunya itu tatkala setiap malam itu sekitar jam 3 pagi itu karena saya mengkonsumsi obat anti nyeri. Jadi sebelum tidur itu saya konsumsi obat nyeri, biasanya jam 3, jam setengah 3, setengah 4 itu saya bangun Pak. Jadi bangun itulah efek obatnya itu kan habis. Jadi disitulah saya bingung gitu kan. Bingung, galau, nggak bisa tidur gitu kan. Rasanya nggak karu-karuan gitu kan. Disitulah waktu itu saya betul-betul galau. Sampai akhirnya saya pun juga akhirnya berobat lagi Pak. Jadi selama saya di Solo hampir 6 bulan itu saya hampir 4 bulan, 5 bulan saya itu terapi terus di dokter Unin. Kalau kemarin sebelumnya terapi punggung, kalau kemarin saya terapi kepala. Jadi kepala saya itu saya terapi dan akhirnya sudah selesai itu hampir 3 bulan, 4 bulan akhirnya bisa merasakan normal. Tapi di sela-sela itu Pak, saya sering pulang ke Jember, terus habis itu tahun-tahun segitu itu alhamdulillah ibu itu sama ayah berkesempatan haji kalau nggak salah. Jadi saya sering pulang ke rumah. Dan ternyata ada satu momen Pak, yang momen itu menjadikan saya itu akhirnya mungkin Allah itu ngasih peringatan beberapa kali ya, termasuk yang itu di saat ibu saya itu ada tagihan dari beberapa bank itu, kalau nilai angsurannya itu kalau di total hampir 15 jutaan itu. Akhirnya saya cari utangnya itu di mana saja. Ternyata ibu saya itu masih punya hutang riba waktu itu. Akhirnya kebetulan saya dulu pernah pegang area Madiun sekitarnya. Akhirnya dicarikan sama teman-teman Pak. Ini hebatnya teman-teman di lembaga keuangan nih. Aku punya ibu. Coba cari utangnya di mana aja. Ketemu Pak. Jadi ada data itu ya nggak tahu ya akses mereka seperti apa. Akhirnya ketemu semua utangnya di mana. Ada satu bank yang di situ itu saya begitu berkesan Pak. Kalau bank yang lain kan kita sampaikan, kita menggali sesuatu ke mereka, info pelunasan dan sebagainya itu ya sudahlah gitu kan. Saya nggak terlalu ini. Tapi ada salah satu bank itu yang tanda kutip bank pensiunan gitu. Saya tuh baru nggak, ini kok bisa orang yang pensiun ini masih dikasih pinjaman. Karena dulu seingat saya itu orang kalau sudah mendapatkan pinjaman itu kalau tenor pembayaran terakhir kan usia 60 Pak. Berarti kalau dia ambil 3 tahun berarti usia 57 itu terakhir kan. Kenapa ini usia 60 kok bisa
Lebih kok bisa nerima ini lagi, Masya Allah. Terus habis itu waktu itu yang menjadi menjadi cerita bagi saya itu ini. Tatkala saya tanya, utangnya itu kalau nggak salah waktu itu 150 juta. Angsurannya itu sekitar 3 jutaan. Habis itu saya tanya, udah ngangsur hampir 2 tahun gitu. Habis itu 2 tahun. Habis itu saya tanya, pelunasannya berapa gitu. Kira-kira pelunasannya berapa? Utang 150 juta ya kan. 2 tahun udah diangsur sekitar 3 jutaan sekian. Kira-kira utangnya tinggal berapa kalau pelunasan, Pak? Harusnya berkurang ya? Ternyata, Pak, saya tanya, pelunasannya 154 juta, Pak. Akhirnya waktu itu saya itu sedikit emosi. Akhirnya saya tanya, siapa ini kepala cabangnya gitu? Saya pengen ketemu, aku mau diskusi ya gitu kan. Akhirnya diketemu, ya kepala cabangnya nggak mungkin lah ya Pak nemuin kita. Akhirnya waktu itu disambungkan sama AO-nya gitu kan, sama marketingnya. Tapi begitu, marketingnya pun, Mas aku pengen ngobrol, tajak ngopi yuk, aku pengen ngobrol. Tapi dia udah tahu kalau saya mau komplain, jadi dia nggak mau nemuin. Gitu. Akhirnya saya menunggu lama di bank itu, akhirnya ngobrol sama satpam di sana. Saat satpam itu tahu kondisi saya waktu itu gitu kan. Satpam itu tanya dan pertanyaan itu cukup menampar saya gitu. Dia tanya, "Bapak kerja di mana?" Saya baru sadar. Kan ya sama saja gitu kan. Mirip-mirip sedikit lah gitu kan. Akhirnya ya sudah di situ. Itu jadi momen yang ibaratnya membesarkan hati saya. Sebenarnya waktu itu saya sedikit ada kemauan untuk iya, pekerjaan ini memang ada yang kurang gitu kan. Terus habis itu ada satu momen lagi Pak yang ini mungkin jadi endingnya. Saya pernah di hampir 7 bulan kemudian, saya dari Solo 6 bulan ternyata kembali ke Jatim lagi. Kembali lagi ke Jatim, akhirnya saya megang beberapa area di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto sekitarnya. Saya mengalami satu sakit yang, sakit ini jadinya, sebenarnya sakit ini wajar lah, orang kena penyakit ini wajar. Tapi yang lucu itu, waktu saya masuk ke rumah sakit itu, saya didiagnosa asam lambung. Setelah asam lambung 3 hari, akhirnya ganti, kena tipes. Habis itu, setelah hampir 1 minggu lebih, trombosit ya, kalau nggak salah. Itu sudah angka 50-an, ya kan. Akhirnya divonis demam berdarah. Habis itu dokternya bilang, Pak, direkam diagnosa itu nggak ada demamnya sama sekali loh. Bapak tapi ternyata demam berdarah. Jadi saya nggak merasakan demam. Akhirnya ada satu momen itu, yang istri itu nyeletuk, yang pada akhirnya saya mikir gitu kan. Mikirnya begini, ya pertanyaan kalau nggak salah, istri saya bertanyanya begini, ya peringatan apa lagi yang sekiranya Allah akan berikan gitu kan. Terus dia pakai bahasa Jawa itu sambil ngedumel gitu ya. Ya wis sak karepmu nek gak iso dieman gitu. itu kata-kata yang pada akhirnya gitu kan. Mengiang gitu loh bagi saya. Jadi pada akhirnya alhamdulillah Pak jadi ada satu momen yang pada akhirnya saya mengundurkan diri itu. Waktu saya cerita sebelumnya, saya kan pernah yang jatuh amnesia itu, sehingga saya banyak momen yang kadang lupa dan sebagainya itu. Saya setiap pulang ke Jember itu, saya biasanya kalau pulangnya Jumat malam, Sabtu malam gitu kan, Sabtu sore gitu kan, itu mesti mampir di salah satu pondok yang ada di Ngawi. Jadi biasanya saya sholat maghrib, sholat isya di sana gitu kan. Habis sholat itu saya nggak lagi melanjutkan perjalanan, tapi waktu itu mesti ngobrol. Karena ternyata hari Jumat itu di pondok itu hari sambang, hari kunjung ya. Hari kunjungnya wali santri ke putra-putrinya yang mondok. Di situnya akhirnya sharing, mendengarkan orang cerita. Akhirnya saya tahu, loh ada satu cerita orang tua itu bilang bahwa dia mondokkan anak itu karena punya problem hidup gitu. Karena dia saking bingungnya menyelesaikan problem hidupnya, dia akhirnya membenahi kehidupannya mau dari mana. Akhirnya dia membenahi dari anaknya. Akhirnya dia mondokkan anaknya itu. Dan dia pun bercerita akhirnya. Ternyata dengan anaknya dipondokkan, kehidupannya dia itu seakan-akan ada yang menuntun, ekonominya ada ya,
ada yang menuntun dan lain sebagainya. Kehidupan berumah tangganya juga normal gitu kan. Akhirnya suatu ketika istri saya bilang ke saya, ya resign. Saya waktu itu bernazar kepada itu. Pokok kalau anakmu mau mondok, saya resign. Alhamdulillah tahun 2018 bulan November, kebetulan waktu itu ada salah satu cabang saya itu ada kegiatan family day, saya disuruh datang kan gitu. Akhirnya saya ikut. Di Malang saya bilang ke anak saya, nak, ayo mondok. Mondok sudah kemana? Pilih itu pondokannya di Malang, yuk kita keliling gitu. Ayah saya bilang, enggak, aku enggak mau mondok. Enggak ya, enggak, bukan enggak mau mondok. Aku enggak ya, enggak mau. Akhirnya sepupu saya itu bilang, ayo dik, antar keliling, mau keliling ke pondokan mana gitu kan. Akhirnya anak saya tetap jawabannya enggak. Malam hari itu tahu-tahu dia mendekat saya setelah makan malam. Akhirnya dia bilang, ya aku mau mondok kok. Tapi mondoknya adalah di Gontor waktu itu pilihannya. Akhirnya dari situ saya Desember mengundurkan diri Pak. Tapi ya itu, setelah mengundurkan diri, ganti istri yang galau waktu itu Pak. Galaunya gini, kita di keluarga itu ibaratnya yang mondok itu hampir nggak ada lah. Jadi keluarga kami itu nggak ada yang putra-putrinya itu yang mondok gitu kan. Hanya ada satu lah aja. Di situ akhirnya saya bingung. Ternyata alhamdulillah Allah waktu itu memberikan satu kesempatan pada istri saya. Beliau itu kalau nggak salah bulan Desember akhir atau awal Januari itu beliau berkesempatan ke Bahrain. 1 bulan di Bahrain, tugas dinas dari instansi. Akhirnya dia ke sana. Akhirnya dia tercerahkan. Ternyata peluang sekolah itu di luar negeri luar biasa. Tapi ya itu, peluang di negara-negara Islam untuk sekolah beasiswa di sana itu ya bisanya dari pondokan, karena syaratnya harus bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab gitu kan. Akhirnya alhamdulillah, akhirnya menjadi penyemangat istri saya untuk lebih yakin lagi untuk mondokkan. Ada satu momen yang di bulan Desember itu yang pada akhirnya saya nggak habis pikir gitu. Waktu itu bulan Desember itu ibu saya telepon ke saya, Mas gitu ya. Bahasanya ibu saya ke saya itu, Mas Rid, nggak ke Mojokerto, gitu. Nggak kunjungan ke Mojokerto, karena waktu itu kalau mau pulang ke Magetan itu paling dekat kan dari area saya itu dari Mojokerto. Gitu. Nggih Bu, ada jadwal ke Mojokerto nopo? Nek iso pulang ke rumah gitu. Waktu itu saya pulang itu sampai bingung, bagaimana menjelaskan ke ibu. Apakah ibu tahu kalau saya itu sudah mengajukan pengunduran diri gitu kan? Habis itu sampai di rumah itu ibu di ruang tamu, saya di ruang dapur. Nanti ibu ruang dapur, saya pergi ruang tamu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ibu saya membaca, kamu tuh lapo sih? Ibu mau ngomong gitu kan? Ibu mau ngomong gitu. Akhirnya waktu itu saya mau menjelaskan gimana berkaitan dengan saya keluar, karena selama ini yang saya tahu bahwa ibu itu bangga melihat anaknya tatkala dulu dia kuliah sendiri, berjuang sendiri, pada akhirnya bisa bekerja dan mempunyai pekerjaan yang layak seperti orang yang lain begitu kan. Ibu saya mungkin merasa bangga di situ. Tapi ternyata pertanyaannya itu luar biasa, di luar itu gitu, di luar yang saya bayangkan. Jadi ibu waktu itu tanya, anakmu udah kelas berapa? Sudah kelas 6 Bu. Terus anakmu ke depannya mau seperti apa nek kamu jauh-jauhan seperti ini? Maksudnya Bu, ya sudah saatnya kamu itu dampingi anak-anakmu. Kamu udah berapa tahun nggak pernah dampingi anakmu, Masya Allah. Ternyata Allah itu kalau sudah memberi jalan, ya kan? Kalau sudah kita itu memulai sesuatu untuk hal-hal yang kita khawatirkan, ternyata itu akan dibantu, dikasih konsolusi sama Allah, akan dibantu oleh Allah untuk mencari penyelesaiannya, Masya Allah. Jadi seperti itu Pak ceritanya. Jadi kalau saya sih berharap jangan sampai kita itu menunggu sampai Allah
memberikan apa ya, memberikan peringatan seperti itu. Saya sampai sekarang tuh yakin. Saya waktu itu setelah saya resign itu ada satu yang menjangkal. Tatkala kenapa istri saya itu mendoakan saya untuk itu gitu. Alhamdulillah suatu ketika saya dipertemukan dengan kajiannya Ustadz Syafiq Basalamah. Waktu itu saya jadi apa ya? Jadi yang mengumpulkan pertanyaan dari audien itu. Habis itu ada pertanyaan salah satu ibu-ibu anggota Isbang itu bertanya, Ustadz, kenapa suami saya, gimana caranya menyampaikan ke suami untuk suami berani resign gitu. Sedangkan selama ini segala sesuatu sudah saya sampaikan dan seringkali pembicaraan itu nyaris kita bertengkar gitu. Akhirnya jawabannya Ustaz Syafiq adalah satu, jangan sampai tujuan untuk mengingatkan suami pada akhirnya menjadikan suami itu murka atau katakanlah berselisih paham gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah ya sudah sebagai istri mendoakan, minta petunjuk dari Allah. Dari situ akhirnya saya, ya Allah, berarti selama ini saya suudon ke istri saya dengan doa yang Yosehu, bagi saya itu doa yang salah. Ternyata itu doa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Kembali lagi sebagai navigatornya di dalam satu kendaraan yang menuju surganya Allah.